Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hafiz Rafid Hidayat. Di video kali ini saya akan membahas apa itu perulangan. Perulangan adalah cara yang digunakan untuk mengulang suatu perintah ataupun instruksi yang telah dibuat sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh programmer. Jadi apa saja perulangan yang ada dalam C++? Yang pertama adalah while, kedua adalah do while, dan yang ketiga adalah for. Di sini saya akan mempraktekkan dulu jenis perulangan while. Misalnya di sini saya memiliki sebuah variabel yaitu integer a sama dengan 10. Dan di sini saya akan menuliskan struktur while. While memiliki struktur yang mirip dengan if. Di sini kita bisa isi kondisi di bagian kurung, dan juga di bagian kurung kerawal kita bisa mengisikan sintaks yang ingin kita ulang. Di sini kondisi memiliki tipe boolean, jadi hanya bisa bernilai true ataupun false. Jika nilainya true, maka looping atau perulangan akan dilakukan berkali-kali sampai kondisinya menjadi false. Di sini saya akan coba dengan mengisikan kondisinya adalah a sama dengan 10. Lalu saya akan see outcome. Maka di sini jika a-nya bernilai sama dengan 10, maka program ini akan dijalankan terus-menerus sampai a-nya tidak lagi sama dengan 10. Maka di sini bisa ditebak, perulangan akan dilakukan terus-menerus, tidak ada hentinya, karena nilai a tidak akan berubah dan tetap terus 10. Di sini saya akan menghentikan saja. Lalu bagaimana kita menghentikan perulangan ini? Di sini kita mempunyai beberapa cara. Cara yang pertama itu misalnya kita minta si user untuk input ke variabel a. Maka di sini setiap kali perulangan, di akhir perulangan user akan diminta untuk menginput nilai. Jika saya inputkan nilai 10, maka program akan diulang terus-menerus sampai saya tidak menginputkan nilai 10. Misalkan saya input 9, maka perulangan tidak akan dijalankan. Oke, cara lainnya adalah dengan cara melakukan increment ataupun decrement. Di sini saya akan menggunakan decrement. Oke. Misalnya di sini saya ubah syaratnya menjadi a lebih dari sama dengan 1. Lalu setiap kali perulangan saya akan mengurangi nilai dalam variabel a sebanyak 1 dengan cara a min min di sini. Lalu kita coba jalankan programnya. Maka program akan dijalankan, sintaks akan dijalankan 10 kali. Dan karena nilainya setelah perulangan yang ini, yang terakhir, adalah nilai a adalah sama dengan 0, maka perulangan tidak akan dijalankan lagi karena nilainya sudah false. Oke, kita lanjut ke perulangan yang kedua, yaitu do while. Do while memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan while, tetapi bedanya do while akan dieksekusi sekali, setidaknya sekali, lalu akan dicek apakah syaratnya memenuhi atau tidak. Jika syaratnya memenuhi, maka perulangan akan dilakukan. Misalnya di sini, kita coba while a sama dengan 10. Lalu kita isikan di badan do-nya. Perulangan terjadi misalkan. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai a sama dengan 10, dan di sini
syaratnya adalah A sama dengan 10, maka perulangan seperti tadi akan dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Oke. Lalu jika saya ubah syaratnya menjadi misalkan A sama dengan 9, maka perulangan akan dijalankan setidaknya sekali. Kenapa begitu? Karena do while itu tidak peduli apakah pada saat pertama kali dijalankan syaratnya itu terpenuhi atau tidak. Yang dia lakukan adalah menjalankan dulu sintaksnya, baru dicek apakah nilainya terpenuhi. Jika nilainya terpenuhi, dia akan mengulangi sintaks yang telah diberikan. Terus seperti itu sampai syaratnya tidak terpenuhi lagi. Oke. Lalu kita lanjut ke perulangan yang ketiga, yaitu perulangan for. Untuk for, strukturnya mirip juga seperti while, tetapi untuk for, di dalam kurung ini kita bisa isikan tiga sintaks, teman-teman. Yang pertama adalah deklarasi sebuah integer misalnya. Kita namakan misalkan integer index. Kita inisialisasi nilainya sama dengan 1. Lalu yang kedua adalah syarat. Syarat ataupun kondisi seperti yang tadi di while. Misalkan syaratnya adalah A sama dengan tidak, maksudnya A kurang dari sama dengan 10 misalnya. Lalu yang ketiga adalah biasanya diisi dengan increment ataupun decrement. Yang ketiga ini misalkan saya gunakan increment. Oke. Lalu saya coba cout kan. Nilai A. Oke, misalkan begini saja. Ini adalah perulangan ke indeks. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Sistemnya adalah saat pertama kali for loop dijalankan, dia akan mendeklarasikan sebuah variabel indeks bertipe integer dengan nilai 1. Ini akan dijalankan sebanyak 1 kali. Lalu ketika ini sudah dijalankan, maka for loop akan mengecek apakah indeks, ini seharusnya indeks, apakah indeks itu kurang dari sama dengan 10. Lalu jika indeks kurang dari sama dengan 10 ini bernilai benar atau true, maka program akan dijalankan atau sintaks akan dijalankan. Ketika sintaks sudah dijalankan secara penuh, maka bagian ketiga ini baru dijalankan. Jadi variabel indeks ini akan ditambah 1 ketika perulangan sudah dijalankan setidaknya sekali. Oke, mari kita coba. Oke. Di sini terlihat bahwa ini adalah perulangan ke-1. Di sini ini dijalankan terlebih dahulu, baru increment dilakukan. Ketika perulangan kedua, si indeks ini sudah bernilai 2. Dan karena indeks itu kurang dari sama dengan 10, maka akan dijalankan lagi. Begitu juga seterusnya sampai perulangan yang ke-10. Ketika perulangan ke-10 dilakukan dan sudah selesai, indeks ditambahkan 1, dan karena indeksnya sudah sama dengan 11, maka dari itu syaratnya menjadi false. Oke, mungkin begitu saja penjelasan perulangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.